Oke, halo anak-anak. Sekarang kita akan membahas tentang pembahasan tentang tugas ya, uji kompetensi. Video kali ini bahas tentang nomor 1, 2, dan 3. Oke, kita lihat yang nomor 1 dulu ya. Oke, sebuah kendaraan umum membawa barang penumpang dengan cara diletakkan di atas kap mobil. Tiba-tiba kendaraan berhenti, barang yang diletakkan di atas kap terlempar ke depan. Peristiwa tersebut dapat dijelaskan dengan kita analogikan nih sebuah mobil. Terus ada sebuah benda di atasnya. Nah, ternyata benda itu saat direm dia bergerak ke depan. Nah, ini jelas ya. Kalau hukum kekerasan energi kurang tepat ya. Dia kurang tepat dengan peristiwa ini karena hukum kekerasan energi ini adalah energi akan tetap pada ruangan tertutup atau energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Kalau yang di sini tidak atau kurang tepat ya. Untuk kekerasan hukum momentum itu pun sama, pertemuan antara dua buah benda bertumbukan, jadi momentum saat awal bertemu dengan setelah benturan itu akan sama kekuatannya. Jadi ada kotak, jadi ketika dua kotak itu bertemu maka momentum saat bertabrakan dengan setelah pertumbukan itu akan sama nilainya. Jadi bukan. Terus berikutnya untuk hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua ini adalah F sama dengan M kali A ya. Nah, itu juga kurang tepat karena di sini ada pergerakan percepatan harus berjalan terus ya. Jadi di sini kurang tepat dengan hukum Newton kedua. Hukum Newton ketiga itu aksi dan reaksi. Nah, hukum Newton pertama ini adalah, ingat bahwa nama lain dari hukum Newton pertama adalah hukum inersia, yaitu mempertahankan posisinya. Nah, kalau mempertahankan posisi, logikanya adalah ketika mobil ini berjalan, seharusnya benda ini berada di depan. Dan ketika rem, maka benda ini berusaha untuk mempertahankan posisinya yang seharusnya di depan. Makanya benda itu akan bergerak ke depan. Sama seperti ketika ada yang gas mendadak gitu, bendanya seharusnya diam. Tapi ketika ada gas yang mendadak, dia dipaksa untuk bergerak, maka dia mempertahankan diri dengan jatuhnya ke belakang. Itu hukum Newton ke 1. Jadi jawabannya adalah hukum Newton ke 1. Oke, yang kedua. Kita lihat yang kedua. Yang kedua ini adalah sebuah batu bata meluncur di atas lantai kayu dan menabrak sebuah peti. Keduanya bergerak bersama-sama. Oke, bergerak ya. Oke, berarti di sini kita analogikan, kita kasih sebuah panah yang ke sini dan ada panah yang ke sini. Nah, kita coba kasih nama. Kita kasih nama F2. Nah, berarti ada dua gaya di sini. Nah, pertama, dorongan batu bata pada peti lebih besar daripada dorongan peti pada batu bata. Nah, keduanya saling mendorong. Karena F1-nya lebih besar, maka pergerakannya pasti bergeser ke kanan. Nah, karena F1 lebih besar, maka dia bergeser ke kanan. Nah, berarti benar ya. Oke, dorongan batu bata pada peti lebih kecil daripada dorongan peti pada batu bata. Nah, kalau kayak gini berarti otomatis dia pasti akan bergerak ke kiri. Nah, kalau bergerak ke kiri berarti salah dong, tidak sesuai dengan pernyataan. Nah, dorongan batu bata pada peti sama dengan dorongan peti pada batu bata. Kalau sama berarti dia tidak ada pergerakan. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nah, untuk nomor 3, di sini kita lihat, kita cari dulu. Dalam soal, ada V sama dengan 10 meter per second. Ada apa lagi? Ada ground dan S-nya sama dengan 10 second. Jadi tanya apa? Oke, kecepatan benda 10 second. Berarti hukum Newton 2.
Nah, di sini hukum kedua apa? F sama dengan M kali A. Maka kita masukkan rumusnya. F sama dengan M kali A. Maka A sama dengan F-nya 2 Newton per A. A-nya, ini per M ya. Nah, sama dengan 2 meter per second. Nah, kita bawa hasilnya ini ke sini. Nah, kita masukkan ke dalamnya. Nah, ini percepatannya pangkat 2 ya. Nah, kita masuklah ke sini. Jadinya V0 sama dengan V0 10 tambah 2 kali 10 sama dengan 30 meter per second. Oke, jadi ini jawabannya. Oke, bye.